Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rinci Dahlia Simanjuntak. Saya dari kelas E jurusan Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Stambuk 2021. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu penugasan dari Ibu Imelda Friunita Manurung selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, topik yang akan saya jelaskan dalam video ini adalah aliran filsafat idealisme. Poin pertama yaitu pemikiran filsafat idealisme dalam lintasan sejarah. Filsafat idealisme berasal dari Plato, yaitu filsuf Yunani yang hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Sebagaimana akar dari kata idealisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, idea, yang berarti pandangan atau vision. Dalam pengertian filsafati, idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran atau mind, roh atau soul, dan jiwa atau spirit daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Pemikiran filsafat menurut aliran idealisme yang pertama metafisika idealisme. Nah, metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas hakikat realitas atau segala sesuatu yang ada secara menyeluruh. Menurut para filsuf idealisme, bahwa manusia hakikatnya bersifat spiritual atau kejiwaan. Menurut Plato, setiap manusia memiliki 3 bagian jiwa. Yang pertama ada nous atau akar pikiran, dan yang kedua tomus atau semangat dan keberanian, dan yang ketiga epithenia atau keinginan, kebutuhan atau nafsu. Dari ketiga bagian jiwa tersebut akan muncul salah satunya yang dominan. Jadi, hakikat manusia bukanlah badannya, melainkan jiwa atau spiritnya. Manusia adalah makhluk yang berpikir, mampu memilih atau makhluk yang memiliki kebebasan dengan hidup dengan suatu aturan moral yang jelas. Lalu yang kedua ada epistemologi idealisme. Epistemologi idealisme adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat pengetahuan. Menurut filsuf idealisme, proses mengetahui terjadi dalam pikiran. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir atau intuisi atau disebut juga dengan gerak hati. Yang ketiga ada aksiologi idealisme. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat nilai. Para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai bersifat mutlak dan abadi. Nah, Plato mengemukakan bahwa kehidupan yang baik hanya mungkin terjadi dalam masyarakat yang baik dan ideal yang diperintah oleh developer, yaitu kaum intelektual, para ilmuwan, atau cendekiawan. Lalu kita sampai pada poin kedua yaitu aliran filsafat idealisme dan tokohnya. Yang pertama ada idealisme subjektif. Idealisme ini adalah aliran filsafat idealisme yang dipelopori oleh Fichte. Filsafat ini bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Menurutnya manusia merupakan postulat subjek yang memutuskan alam dan masyarakat ini tercipta dari ide manusia. Nah, segala sesuatu yang timbul dan terjadi di alam atau di masyarakat adalah hasil atau karena ciptaan ide manusia atau idenya sendiri. Dengan kata lain, alam dan masyarakat hanyalah sebuah ide atau pikiran dari dirinya sendiri atau ide manusia. Kesimpulan yang dapat ditarik dari aliran ini adalah kecenderungan untuk bersifat egoistis. Nah, lalu tokoh yang terkenal dari aliran ini yaitu George Berkeley, Auguste Comte, dan William James. Lalu yang terakhir ada John Dewey. Lalu kita untuk aliran kedua itu idealisme objektif. Idealisme objektif adalah suatu aliran filsafat yang dimotori oleh Schelling. Pandangan idealismenya bertitik tolak ide universal, yaitu ide di luar ide manusia. Menurutnya, idealisme objektif adalah segala sesuatu yang baik dalam alam atau masyarakat adalah hasil dari ciptaan ide universal. Tokoh yang terkenal dari aliran ini yaitu Johannes Vercoena, Thomas Aquinas, dan Duns Scotus. Yang ketiga ada idealisme absolut. Idealisme absolut yaitu sistem yang dikemukakan oleh George W. Hegel. Nah, ide ini dalam prosesnya menampakkan dirinya dalam wujud gejala alam, gejala masyarakat, dan gejala pikiran. Tokoh yang terkenal dari aliran ini yaitu George W. Hegel.
yang keempat ada idealisme transendental atau idealisme kritis. Aliran ini berpandangan bahwa pengalaman langsung tidak dianggap sebagai benda di dalam dirinya sendiri, sedangkan ruang dan waktu merupakan bentuk intuisi kita sendiri. Tokoh yang terkenal yaitu Immanuel Kant. Lalu yang kelima ada idealisme personal. Nah, idealisme personal muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Menurut idealisme personal, realitas dasar itu bukanlah pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, akan tetapi seseorang, suatu jiwa, atau seorang pemikir. Tokoh yang terkenal dari aliran ini yaitu Howison dan Bond. Lalu sekarang kita sampai pada poin kedua, yaitu implementasi filsafat idealisme dalam pendidikan. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Tujuan utama dari pendidikan idealis adalah untuk membantu pribadi individual atau pelajar untuk mencapai kebijaksanaan, yakni kebersatuan dengan keabsolutan. Tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3 hal. Yang pertama ada tujuan individual, yang kedua ada tujuan untuk masyarakat atau sosial, dan yang ketiga ada campuran atau sintetis. Untuk tujuan individual, tujuannya untuk agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna hidup bahagia. Yang kedua, tujuan sosial atau masyarakat, artinya perlunya persaudaraan sesama manusia. Yang terakhir, tujuan sintetis atau campuran, tujuannya sebagai gabungan antara tujuan individual dengan sosial, yang juga terekspresikan dalam kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan. Lalu yang kedua, yaitu kurikulum pendidikan. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang textbook, supaya pengetahuan dan pengalamannya senantiasa aktual. Kurikulum pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal atau pendidikan vokasional atau praktis. Lalu, ketiga, metode pendidikan. Yang pertama, pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat dari idealisme itu sendiri. Yang kedua, metode mengajar dengan mendorong siswa memperluas cakrawala, memberikan keterampilan berpikir logis, meningkatkan minat terhadap mata pelajaran. Dan yang ketiga, dalam model pendidikan idealisme, murid harus mendapatkan pendekatan atau approach secara khusus. Dan yang terakhir, seorang guru mesti masuk ke dalam pemikiran terdalam seorang anak didik. Lalu, yang terakhir ada peran guru dan siswa. Pengajar idealisme seharusnya adalah seseorang yang mapan dalam perspektif budaya. Dia harus menjadi pribadi yang integral, yang mampu menjalani berbagai macam peran dalam kehidupannya dalam suatu orkestra nilai-nilai yang harmonis. Anak didik merupakan seorang pribadi tersendiri sebagai makhluk spiritual. Mereka yang menganut paham idealisme senantiasa memperlihatkan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan ekspresi dari keyakinannya sebagai pusat utama pengalaman pribadinya sebagai makhluk spiritual. Baik, sekianlah yang bisa saya jelaskan dalam video ini tentang aliran filsafat idealisme. Adapun kesalahan yang terdapat dalam video ini berupa kesalahan dalam pengucapan atau penampilan video, saya meminta maaf, dan semoga saran dan kritik dari teman-teman semua bisa menjadi pengalaman dan menjadi pelajaran bagi saya di masa yang akan datang. Terima kasih.